أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 14, masuk malam ke-15 bulan Jumadal Ula, ada di atas. Ya. Bulan keberapa? Jumadal Ula, bulan kelima. Gimana ini? Ini harus diikuti penanggalan hijriah ini, dan harus ditanamkan kepada anak-anak untuk mengikuti penanggalan ini, karena menyangkut ibadah, ya, menyangkut ibadah, terutama ibadah puasa. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul dalam majlis ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, serta memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, kita masih pada babu birril walidain wasilatil arham, bab berbakti kepada kedua orang tua serta anjuran untuk menyambung hubungan rahim. Kita sampai pada hadis yang ke-318. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni." Sungguhnya aku memiliki kerabat, keluarga, yang mana aku berusaha untuk menyambung hubungan rahim dengan mereka, namun mereka memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilai. Aku berusaha berbuat baik kepada mereka, namun mereka membalasnya dengan keburukan. Wa ahlamu anhum wa yajhaluna alayya. Aku berusaha bertingkah baik, sopan, berusaha untuk bersabar di hadapan mereka, namun mereka merasa bodoh terhadap hal tersebut. Faqal, maka Nabi SAW bersabda kepada orang itu, la in kunta kama qulta faka'annama tusiffuhumul mal. Kalau benar apa yang kamu ceritakan, maka seakan-akan engkau menyuapkan ke mulut mereka abu yang panas, ya. Disebabkan karena orang yang berbuat baik kemudian dibalas dengan keburukan, maka orang yang membalas keburukan itu atau dengan keburukan tersebut kepada orang yang berbuat baik kepadanya, seakan-akan dia disuapkan ke mulut abu panas. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Dan engkau akan senantiasa bersama pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas mereka selama engkau berbuat demikian. Artinya ini kepada keluarga,
Dan kepada siapapun, kalau kita berbuat baik kepada mereka kemudian mereka membalas kita dengan keburukan, maka seakan-akan kita menyuapkan ke mulut mereka abu panas. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita selama kita melakukan hal itu dengan penuh keikhlasan. Kita ikhlas berbuat baik kepada mereka, menyambung hubungan dengan mereka. Ya. Kalau ada niat, ya antum ingin supaya orang berdosa, kita berbuat baik saja supaya dia berdosa. Ini niatnya beda. Niatnya tetap karena Allah. Niat kita lillah, ikhlas, berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan niat yang ikhlas tersebut, ternyata orang-orang yang kita berbuat baik kepada mereka, mereka membalas dengan keburukan. Maka insya Allah pertolongan Allah akan bersama kita. Seakan-akan orang yang membalas keburukan atau membalas kebaikan kita dengan keburukan, seakan-akan kita menyuapkan ke mulut mereka abu panas. Artinya, biarkan mereka berbuat buruk kepada kita, membalas kebaikan yang kita lakukan dengan keburukan. Yang dituntut dari kita tetap melakukan kebaikan karena Allah. Ya. Jangan karena orang melakukan keburukan membalas dengan keburukan atau masa bodoh dengan apa yang kita lakukan, maka kita berhenti dari melakukan kebaikan. Itu perbuatan yang juga tidak dibenarkan. Maka dalam hadis ini, bagaimana keutamaan orang yang berusaha untuk menyambung hubungan rahim, sekalipun orang-orang yang berusaha kita sambung hubungan rahim dengannya, mereka justru berusaha untuk man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan ajalnya ditunda, artinya diberikan umur panjang, kata Nabi SAW, falyasil rahimah, maka hendaknya dia sambung hubungan rahim. Ini keutamaan besar bagi orang-orang yang menyambung hubungan rahim. Dia dilapangkan rizkinya, serta dia apa? Dipanjangkan umurnya. Dilapangkan rizki, ada di antara penafsiran para ulama, dilapangkan rizki maknanya adalah diberikan keberkahan, bukan ditambah secara jumlah. Diberikan keberkahan pada hartanya, pada rizkinya. Ada juga yang mengatakan, dan ini secara zahirnya ini yang benar, bahwasanya memang benar-benar ditambah. Allah akan melapangkan, Allah akan memudahkan urusan rizki bagi orang-orang yang menyambung hubungan rahim. Dan juga dia akan dipanjangkan umurnya. Demikian juga ada yang menafsirkan bahwasanya dipanjangkan umur di sini artinya diberikan keberkahan pada umurnya. Ada juga, dan ini yang secara zahir hadisnya, bahwasanya dipanjangkan umur memang benar-benar dia diberikan umur panjang. Karena ini bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu dia tidak sambung rahim, hubungan rahimnya, maka umurnya sekian. Tapi kalau dia sambung, maka umurnya akan diambil yang sekian. Itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bertentangan dengan takdir. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tidak ada yang bisa menolak qada, keputusan Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Doa. Ya. Artinya kalau dia berdoa akan diberikan keputusan yang lain. Itu maknanya. Tapi kalau dia tidak mau berdoa, maka demikian yang dia dapatkan. Demikian juga dalam masalah dipanjangkan umur ini. Ya. Maka sambung hubungan rahim, apalagi di zaman kita sekarang sangat mudah. Sudah ada HP dan semisalnya, kita bisa berinteraksi, berkomunikasi, bangun hubungan
rahim kita, ya, menyambung silaturahim, ini sangat mudah, ya. Maka sangat keliru kalau ada yang mengatakan sulit, ya, tidak ada kesempatan, karena menyambung tali rahim itu nggak mesti harus berkunjung. Walaupun yang lebih utama kita berkunjung, yang lebih utama kita berkunjung. Sempatkan ada waktu kita untuk berkunjung ke keluarga kita. Terutama dalam berkunjung itu diutamakan untuk memberikan nasihat, mengingatkan, ya, diajarkan tentang perkara-perkara agama. Bukan semata-mata kita berkumpul makan-makan. Itu yang paling utama, itu kita selipkan nasihat, ya, ajarkan kepada mereka tentang perkara-perkara tauhid dan ingatkan kepada mereka tentang bahaya kesyirikan. Kemudian hadis yang ke-320 ini sudah kita bahas tentang keutamaan memberikan nafkah kepada orang-orang dekat kita, keluarga dekat, tentang hadis dari Abu Talha, ya, di mana beliau memiliki harta yang banyak, ya, orang yang termasuk orang kaya dari kalangan kaum Ansar, dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menyedekahkan kebun kurmanya kepada keluarga-keluarga dekatnya, dibagikan. Nah, ini di sana manfaatnya ada dua manfaat: menyambung hubungan kekerabatan, silaturahim, dan yang kedua manfaat bersedekah. Ini keutamaan bersedekah kepada karib kerabat kita. Beda dengan kita bersedekah kepada orang yang jauh, itu hanya kita mendapatkan manfaat sedekahnya, ya. Keutamaan bersedekah itu kalau keluarga kita masih ada yang butuh, ya. Jangan bersedekah sementara mereka tidak butuh. Masih ada orang-orang yang butuh, orang jauh, maka mereka lebih utama. Dilihat kondisi. Nah, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-321 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ubayyi'uk 'alal hijrati wal jihadi. Aku membaiatmu ya Rasulullah untuk berhijrah, artinya meninggalkan agamanya, ya, agama sebelumnya kepada Islam, dan jihad, ya. Aku membaiatmu untuk ikut berjihad. Abtagil ajra minallahi ta'ala, yang dengan keduanya aku berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Hallaka min walidaik ahadun hayyun?" Apakah engkau memiliki salah satu dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Qala na'am. Maka laki-laki tersebut berkata, iya. Bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup, kedua-duanya. Maka kata Nabi SAW bertanya kembali, fatabtagil ajra minallahi ta'ala, lalu engkau ingin mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala na'am, iya. Ya, dia ingin mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qal, maka Nabi SAW berkata, farji' ila walidaik, kembalilah, pulanglah engkau ke rumah kedua orang tuamu, fa ahsin suhbatahuma, berusahalah untuk berbakti, berbuat baik kepada keduanya. Engkau bergaul dengan mereka, engkau berusaha untuk memperhatikan mereka dengan baik. Nah, ini hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan terkait dengan masalah jihad, tidak lebih utama dibandingkan orang itu berbakti kepada orang tuanya. Ini jihad yang sifatnya fardu kifai. Jihad yang sifatnya fardu kifayah. Adapun yang sifatnya fardu ain, wajib dia ikut berjihad. Jihad yang sifatnya fardu kifayah ternyata apa? Tidak lebih utama daripada berbakti kepada orang tua. Makanya jihad yang sifatnya fardu kifayah, kita sudah pernah singgung, wajib bagi seorang itu untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya. Kalau diizinkan dia berangkat, kalau tidak maka tidak boleh dia berangkat selama orang tuanya masih hidup. Dalam riwayat yang lain
Nabi SAW berkata kepada orang tersebut, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Laki-laki tersebut mengatakan, iya, masih hidup. Fafihima fajahid. Maka Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, maka kepada keduanya engkau berjihad. Ya. Artinya berjihad dengan berbuat ihsan kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Ini jihad. Jadi jihad itu jangan dimaknai jihad itu harus perang, ya. Sebagaimana pemahaman sebagian kelompok, ya, yang ekstrim bahwasanya jihad itu identiknya dengan kita mengangkat senjata. Padahal jihad itu banyak macamnya. Termasuk dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan fafihi ma fajahid. Maka berbakti kepada orang tuamu itulah jihad. Demikian juga menuntut ilmu, belajar. Kita keluar dari rumah kita untuk menuntut ilmu agama itu dalam keadaan jihad. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka dia di jalan Allah, fi sabilillah, sampai dia kembali. Sampai dia kembali. Ini jihad. Jihad itu maknanya luas. Gak mesti dengan mengangkat senjata. Bahkan jihad ketika seorang itu berdakwah, ini jihad yang besar. Jihad yang paling besar adalah jihad dengan lisan, ya. Jihad dengan mendakwahkan agama ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, wajahid bihi jihadan kabira. Dan jihadlah engkau dengan Al-Qur'an. Artinya menjelaskan Al-Qur'an kepada orang-orang kafir. Ini jihad yang besar, ya. Jihad yang agung, yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya juga dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasila alladhi idza qata'at rahimuhu wa salaha." Kata Nabi SAW ini berkaitan dengan menyambung hubungan rahim. Nabi mengatakan, bukanlah orang yang menyambung hubungan rahim itu adalah orang yang membalas kebaikan, yang sudah saling membalas kebaikan, saling mengenal. Ya. Ini bukan dikatakan orang yang menyambung. Artinya tidak ada clash antara dua orang ini. Kemudian mereka saling berkunjung, ya, bagian dari silaturahim, tapi bukan bagian dari silaturahim yang paling besar, yang paling agung. Orang yang sudah saling kenal, saling memberi, gitu, saling membalas dalam berkunjung misalnya. Ini bukan ini yang dimaksud dengan silaturahim yang paling besar, yang paling tinggi kedudukannya. Akan tetapi mana silaturahim yang paling tinggi kedudukannya? Kata Nabi SAW, walakinnal wasila alladhi idza qata'at rahimuhu wa salaha. Orang yang menyambung hubungan rahim yang sebenarnya yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang mau menyambung rahim yang sudah diputuskan. Sudah ada masalah antara kedua keluarga. Kemudian dia berusaha untuk melerainya, untuk menyambung kembali yang sudah putus, sudah retak. Inilah silaturahim yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi walaupun memang kita silaturahim dengan orang-orang yang sudah biasa kenal, tidak ada masalah dengan kita, itu bagian dari silaturahim, tapi yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang mau menyambung hubungan rahim yang sudah putus. Ini kedudukan yang paling tinggi, ya. Maka kalau ada di antara keluarga kita misalnya sudah saling clash, ya, tidak mau saling nyapa misalnya, kita berusaha, ya. Dan kalau di antara keduanya ini ternyata yang lebih dulu untuk mau menyambung tali rahim ini, ya, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil 'arsy taqul.
rahim itu dia tergantung di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berkata, rahim itu, man wasalani wasalahu Allah. Barang siapa yang menghubungkan aku, yang menyambung aku, maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'ani qata'ahu Allah. Dan barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah akan memutuskannya. Ya. Yang menyambung rahim, Allah akan sambung dia, sambung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan barang siapa yang memutuskan aku, kata rahim, Allah akan memutuskan dia. Allah akan putuskan dari rahmatnya, dari kasih sayangnya. Bayangkan dalam hadis-hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ada dua orang yang saling bertikai saja, kemudian mereka tidak saling menyapa. Ya. Tidak saling menyapa. Maka amalan orang ini, tidak diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka saling tegur sapa, sampai mereka berdamai. Maka kalau ada dua orang yang tidak saling tegur sapa di antara, ini bukan hanya yang punya hubungan nasab, ya, yang tidak ada hubungan nasabnya antara ikhwah sesama muslim, kemudian terjadi perselisihan dalam urusan dunia, kemudian mereka tidak saling menyapa, mereka ini amalannya akan ditolak Allah Subhanahu wa taala setiap kali catatan amal kita diangkat pada hari Senin dan hari Kamisnya. Demikian juga pada nisfus Sya'ban. Ya, nisfus Sya'ban itu yang benar amalan catatan amal kita dinaikkan ke langit. Kemudian ada catatan-catatan amal orang-orang yang sedang bertikai, tidak saling menyapa. Ya, ada perselisihan di antara mereka, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditolak sampai kapan? Sampai keduanya berdamai, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahayanya kita memutuskan hubungan. Jangankan hubungan rahim, hubungan ya, antara saudara kita sesama muslim itu bahayanya besar. Ternyata amalan, catatan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dinaikkan ke langit, dinaikkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau tidak dinaikkan, ini berbahaya. Bukan diperiksa sekaligus nanti, enggak. Itu bukan soal semester remedi atau yang lainnya, bukan. Ya, ini catatan amal kalau sudah ditolak, ditolak. Berarti kita enggak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis 324. Dari Ummul Mukminin Maimunah bintil Harits radhiyallahu anha, beliau berkata, atau disebutkan, annaha ataqat walidatan wa lam tasta'dhin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Maimunah pernah memerdekakan seorang budak miliknya dan dia tidak meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yaumuha alladhi yaduru 'alaiha fihi, ketika tiba jatahnya, ya, giliran dia di mana Nabi SAW akan mabit di rumahnya, qalat, Maimunah berkata, asy'arta ya Rasulullah anni a'taqtu walidati, apakah engkau merasakan sesuatu bahwasanya aku sudah, artinya sudah ada feeling bahwasanya aku sudah memerdekakan budakku. Qal aw fa'alti, Nabi bertanya, apa kamu sudah memerdekakannya? Qalat na'am. Maimunah berkata, iya. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, amma innaki law a'taitiha akhwalaki kana a'zama li ajrik. Kata Nabi SAW, seandainya budak engkau merdekakan itu engkau hadiahkan kepada bibi-bibimu, ya, bibi-bibimu atau paman-pamanmu, itu akan lebih baik dan lebih besar pahalanya bagimu, kata Nabi SAW. Nah, ini keutamaan menyambung hubungan rahim, keutamaan menyambung hubungan rahim. Ya. Seandainya Maimunah mikir bahwasanya dia memerdekakan budak itu lebih besar pahalanya. Ternyata seandainya dia hadiahkan budak ini kepada paman-pamannya, ya,
Akhwal dari kata khal, gitu ya. Khal ini paman dari ibu. Ya. Karena dalam bahasa Arab itu paman dari ibu beda, paman dari bapak ada bahasa yang lain, ada kata yang lain. Ini sama seperti bahasa kita, bahasa Bima. Kalau bahasa apa namanya Indonesia, paman, mau dari ibu mau dari bapak, gitu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau dari ibu khal, kalau dari bapak namanya am, ya, makanya disebut ammi, pamanku, ya, dari bapak. Kalau dari ibu khal atau khali, ya, kalau Arab amiyahnya sekarang apa? Hale, nah itu Nabi SAW mengatakan kepada Maimunah, seandainya engkau memberikan kepada paman-pamanmu, akhwal, ya, jamak dari khal, itu akan lebih besar pahalamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia di sana dia bersedekah, dia menyambung hubungan kerabat, kemudian dia bersedekah, pahalanya double. Beda dengan dia memerdekakan saja. Kalau memerdekakan itu hanya untuk budak itu saja, ya. Sedangkan dia memberikan hadiah sebagai hadiah kepada paman-pamannya, itu dia sambung hubungan kerabatnya, kemudian dia mendapatkan pahala sedekah. Hadis yang berikutnya dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abi Bakar berkata, datang kepadaku ibuku. Saat itu dia musyrik, ya, wanita musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kedatangan ibuku. Qultu qadimat alayya ummi wa hiya ragibah afasilu ummi. Ya Rasulullah, ibuku datang menemuiku. Dia datang ada keinginan, dia meminta sesuatu kepadaku. Afa asilu ummi, apakah aku harus menyambung hubungan, ya, karena nasab. Di sini para ulama terjadi khilaf, ada yang mengatakan ibu dimaksud di sini, ada yang menafsirkan ibu susuannya. Ada juga yang mengatakan dia adalah ibu kandungnya. Allahu a'lam, yang dibenarkan dirojihkan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi, bahwasanya ibu yang dimaksud di sini adalah ibu kandungnya. Tapi dia musyrik. Apakah aku harus menyambungnya, artinya berbuat baik kepadanya? Apa kata Nabi SAW? Na'am, sili ummak. Ya, sambung hubunganmu dengan ibumu. Artinya berbuat baik, sekalipun orang tua kita dalam keadaan kafir, tetap kita berbakti kepada mereka. Apalagi kalau dia sekedar melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin menyimpang dari syariat, tapi dia muslim, itu lebih utama. Dia kafir saja sudah tidak ada kebaikan sebenarnya. Artinya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita kalau dia kafir tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tetap kita berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita muslim, mukmin, tapi dia punya penyimpangan dalam beragama, misalnya ada kesalahan, ada kekeliruan dalam beragama, tetap kita berbakti kepada mereka. Dan ini bantahan kepada para takfiriyin, ya, orang-orang ya takfiri yang mengkafirkan orang tuanya dengan sebab dosa besar misalnya, ya, yang tidak keluarkan mereka dari Islam. Ini merupakan kedurhakaan, dan ini banyak, ya, takfiriyun, orang-orang yang serampangan dalam mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan orang tua mereka. Dan ini merupakan kebodohan yang nyata yang ada pada kaum takfiri. Hadis yang berikutnya
dari Zainab As-Saqifah imraati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Zainab As-Saqifah istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqna ya ma'syaran nisa walau min huliyikun. Bersedekahlah wahai para wanita, walaupun harus mengeluarkan sedekah dari perhiasan kalian. Ya. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sedekah-sedekah kayak sekarang. Dipaksa orang kayak dihipnotis, kasih cincin, kasih gelang, ya. Kemudian nggak tahu arahnya kemana. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah jelas arahnya dibagikan kepada fakir miskin, orang-orang yang butuh. Gitu. Kalau sedekah sekarang banyak orang-orang yang sedekah tapi nggak tahu kemana. Ya. Bahkan dimotivasi orang-orang itu bersedekah supaya bertambah hartanya. Ini niatnya sudah tidak benar. Ya. Sedekah itu lillah. Ya. Ini dibawakan ayatnya luar biasa ayatnya. Ya. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan maka apa? Akan dibalas dengan 10 kebaikan. Sedekah 1 juta dibalas 10 juta. Akhirnya orang niatnya sedekah untuk siapa? Untuk dirinya, bukan untuk Allah. Itu. Niat sedekah 1 juta supaya kembali 10 juta. Ya. Ini deposit namanya, bukan sedekah. Ya. Ini niatnya yang salah. Walaupun benar, Allah akan kasih. Barang siapa yang niatnya untuk dunia, Allah akan kasih tanpa ada pengurangan sedikit pun. Tapi apa? Di akhirat tidak ada nilainya sama sekali. Baik. Maka ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk bersedekah, memerintahkan para wanita untuk bersedekah walaupun mereka harus menyedekahkan perhiasan-perhiasan mereka. Apa yang terjadi? Lihat bagaimana responnya para wanita mukminah. Ya. Enggak pakai entar. Ya, masih mikir, belum siap, belum ini, enggak. Lihat bagaimana responnya Zainab As-Saqifah, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Faraja'tu ila Abdullah bin Mas'udin." Mendengar sabda Nabi SAW itu, aku kembali pulang menemui suaminya Abdullah bin Mas'ud. Faqultu lahu innaka rajulun khafifu dhatil yad. Aku berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya engkau ini orang yang ringan isi tangannya. Bukan ringan tangan suka mukul, bukan. Ya, ringan tangan artinya orang yang tidak berada, kurang mampu, enggak punya dari sisi materi. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis shadaqati fa'ti. Dan sungguhnya Rasulullah SAW telah merintahkan kami untuk bersedekah. Maka datanglah engkau kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan. Fas'alhu, tanya Nabi SAW. Fa in kana dzalika yujzi'u anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Tanya kepada dia, apakah boleh aku menyedekahkan perhiasanku kepada keluargaku, artinya kepada suaminya. Kalau tidak, artinya kalau tidak mencukupi sedekah itu, maka aku akan berikan sedekah ini kepada selainmu. Ya. Faqala Abdullah, maka Abdullah berkata, bal i'tihi anti. Justru kamu yang harus apa? Yang harus berangkat. Ya. Harus temui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Datang, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah malu untuk bertanya. Ya. Mungkin ya biasa. Kalau dia yang bertanya mungkin ini ada keinginannya, akan ada asumsi kan itu. Maka Abdullah menyuruh istrinya, ya biar kamu saja yang berangkat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu, lalu aku bergegas menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza imra'atun minal ansari bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajatuha. Ternyata di sana sudah ada seorang wanita dari kalangan Ansar yang mana kebutuhannya sama seperti kebutuhanku. Tujuannya sama seperti tujuanku, ingin bertanya hal yang sama. Wa kana Rasulullah SAW qad ulqiyat alaihi al-mahabah.
Dan Rasulullah SAW itu adalah manusia yang punya kewibawaan. Para wanita malu untuk bertanya langsung, bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Punya wibawa. Fa kharaja alaina Bilal. Lalu Bilal keluar menemui kami. Sudah Isya. Adzan dulu. Baik. Kita lanjutkan. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan dari kisah Zainab As-Saqifah, istri dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika Bilal keluar menemui kami, fakulna lah, maka kami pun berkata kepada Bilal, i'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, temuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirhu, dan sampaikan kepadanya, anna imra'ataini bil babi tas'alanik, bahwasanya ada dua orang wanita di depan pintu yang ingin bertanya kepadamu. Atujzi'us sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima, apakah cukup dua orang wanita ini yang punya perhiasan, punya harta, untuk diberikan sedekahnya kepada suami-suami mereka dan kepada anak-anak yatim yang ada di bawah tanggung jawab mereka? Artinya boleh enggak sedekahnya diberikan kepada suaminya? Itu inti pertanyaannya. Wala tukhbirhu man nahnu, tapi jangan kasih tahu siapa kami. Ya. Mereka ingin menyembunyikan identitasnya, dan itu boleh. Fadakhala Bilalun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alah, lalu Bilal kembali masuk menemui Rasulullah SAW dan bertanya apa yang menjadi pertanyaan dua wanita itu. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, man huma, siapa mereka?
sudah berusaha disembunyikan. Tapi Nabi SAW bertanya, ingin tahu. Karena Nabi SAW ingin tahu siapa yang bertanya, supaya ditahu bagaimana berfatwa. Makanya terkadang mufti, orang yang memberikan fatwa itu, dia akan tahu kondisi yang sebenarnya. Terkadang ada orang yang bertanya, dia sembunyikan identitasnya, pokoknya nggak mau dikasih tahu. Terkadang muftinya nggak bisa memberikan jawaban, takut dia ketika dia memberikan jawaban ternyata tidak sesuai dengan kondisi orang yang diberikan fatwa kepadanya. Maka perlu atau boleh seorang yang memberikan fatwa itu mengetahui kondisi, ya, orang yang meminta fatwa. Maka Bilal berkata, imra'atun minal ansar wa Zainab. Dua orang itu, salah satunya adalah seorang wanita dari kalangan Ansar, dan yang satunya adalah Zainab. Ini Zainab ini masih banyak. Nabi bertanya lagi, Ayyuz Zayanib, Ayyuz Zayanib, Ayyuz Zayanib hiya. Zainab yang mana? Ya, karena Zainab banyak. Qal imra'atu Abdillah, istrinya Abdullah ibnu Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan fatwanya, lahuma ajran, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Bagi dua wanita ini dua pahala. Pahala menyambung hubungan kekerabatan dan pahala sedekah. Ya. Nanti antum pulang kasih tahu istrinya yang punya uang, sedekahnya sama saya saja. Ya. Pahalanya dua. Itu. Dan dianjurkan istri yang punya kemampuan, punya kelebihan, dia bersedekah kepada suaminya. Ya. Dan gak boleh dia merasa besar kepala, ini suami saya yang tanggung kehidupannya. Jangan diungkit-ungkit. Ya. Nanti hilang pahalanya. Ya. Dia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pahalanya dua, double. Ya, bagi istri yang menyedekahkan hartanya kepada suaminya, pahala menyambung hubungan kekerabatan, dan pahala apa? Pahala bersedekahnya. Itu. Hadis yang berikutnya dari Abu Sufyan Sakhr ibn Harb radhiyallahu anhu. Ya, Abu Sufyan, ya, sebelum dia masuk Islam. Ya. Siapa namanya? Abu Sufyan? Baru saya sebutkan, Sakhr ibn Harb. Sakhr ibn Harb. Jadi bukan namanya Abu Sufyan itu. Ya, itu kunyahnya. Dan kita dianjurkan untuk berkunyah. Sekalipun anak kecil yang belum punya pasangan, belum punya anak, boleh dipanggil dengan Abu Fulan, Abu Fulan. Walaupun banyak orang yang mencemooh kunyah seperti itu sunnah. Ya, apalagi perempuan dianjurkan, ya, untuk dipanggil dengan Ummu Fulan, supaya disembunyikan namanya. Gitu. Karena terkadang disebutkan nama perempuan itu ada sesuatu, ya kan? Karena terfitnah. Makanya kita melihat di dalam suratul Lahab, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tidak disebutkan namanya, padahal dia apa? Ummu Jamil. Disebutkan untuk menjaga, lebih tertutup bagi wanita. Ini adatnya orang-orang Arab. Ya, karena disebutkan namanya langsung itu terkadang akan timbul sesuatu. Oh, si fulana, si fulana. Apalagi di zaman ini majelisnya yang dibahas harim. Kalau bagi laki-laki, kalau bagi perempuan majelisnya yang dibahas rijalnya. Nggak ada bahasa agama. Ya, bahasa agama sedikit. Ya, yang sudah menikah bahas poligami, yang belum menikah bahas mau nikah. Yang dibahas perempuan fulan fulana. Yang perempuan pun demikian. Ya. Hampir status-status yang ada ini, yang gentayangan di Facebook itu
Status-status seperti itu, seputar itu saja. Tidak ada yang bahas syurut la ilaha illallah, bikin status, ada nggak? Ada satu dari sekian juta. Tapi kalau bahas status-status galau, itu paling banyak, gentayangan kesana kemari. Ya. Ini menunjukkan fitnah sekarang ini sudah menyebar. Ya. Yang belum menikah segera menikah. Disebutkan oleh Abu Sufyan dalam hadis yang panjang sebenarnya ceritanya, ketika terjadi kisah pertemuan antara Abu Sufyan dengan Heraklius, ya, Herakl. Bahwasanya Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, "Famada ya'murukum bihi?" Apa yang diperintahkan oleh Nabi yang mengaku Nabi itu kepada kalian? Ya. Dia maksudkan adalah Nabi SAW. Maka Abu Sufyan berkata, "Qultu," kata Abu Sufyan, "Yaqul," Nabi itu yaitu Muhammad berkata, "U'budullaha wahdah." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata. "Wala tusyriku bihi syai'a." Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. "Watruku ma yaqulu aba'ukum." Dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Artinya mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada untuk menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muruna bis-shalah. Yang mengaku nabi itu memerintahkan pada kami untuk melaksanakan salat, menunaikan salat, was-sidq, untuk berkata jujur, wal afaf, dan untuk menjaga kehormatan, was-silah, dan untuk menjaga hubungan rahim. Ya. Maka yang menjadi syahidnya di sini Nabi SAW, di antara pokok atau inti ajaran Nabi SAW disampaikan kepada manusia pada saat itu, yang didengar oleh Abu Sufyan di antaranya adalah as-silah, untuk menyambung hubungan rahim. Ya. Dan ini tentunya kebaikan. Maka dengan apa yang diceritakan oleh Abu Sufyan ini, Heraklius beriman sebenarnya. Dia yakin ini kebenaran. Ketika dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, menteri-menterinya, ternyata semuanya menolak. Ya. Bahkan mereka ingin kabur. Ya. Akhirnya Heraklius itu memanggil kembali, bahwasanya dia mengatakan, "Aku hanya ingin menguji kalian." Padahal hatinya beriman. Ya. Seandainya dia beriman, dia terima Islam, ya, dan sekalipun dia dikucilkan oleh kaumnya, maka dia memiliki pahala yang besar sebenarnya. Tapi karena dia takut, ingin dikucilkan, takut dari dikucilkan oleh kaumnya, ya, oleh pengikutnya, sehingga dia pun tidak mengutarakan keislamannya. Nah, ini bahayanya kita khawatir hilangnya kedudukan, ya, status sosial dan semisalnya. Kita lebih mempertahankan, ditokohkan oleh manusia dibandingkan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan kita rela untuk meninggalkan penyimpangan-penyimpangan terjadi. Dan banyak termasuk dari kalangan kaum muslimin yang getol dengan perkara-perkara baru yang mereka lakukan, bid'ah yang mereka kerjakan. Kadang mereka melakukan hal itu, mereka tahu bahwa itu sebuah penyimpangan, ya, bertentangan dengan syariat dari Nabi SAW. Tapi yang menghalangi mereka dari meninggalkan perbuatan bid'ah, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada dasarnya, itu disebabkan karena kekhawatiran mereka ditinggalkan oleh pengikutnya. Ya. Mereka khawatir akan ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah terlanjur menokohkan mereka. Ini diantara sebabnya kenapa mereka tidak mau berpaling, meninggalkan ajaran-ajaran yang tidak ada contohnya. Ya. Kemudian hadis-hadis yang lainnya, ya, masih banyak sebenarnya. Di antaranya Nabi SAW memerintahkan apabila para sahabat menaklukkan kota Mesir, agar mereka berbuat baik kepada penduduknya, karena di sana fa inna lahum dhimmah wa rahim. Di sana itu ada perjanjian dan ada hubungan rahim dengan orang-orang penduduk Mesir. Hubungan rahim ditafsirkan oleh para ulama. Yang pertama, Hajar alaihissalam. Hajar alaihissalam berasal dari Mesir. Ya. Artinya ada hubungannya dengan Nabi SAW, Ismail.
Kemudian yang kedua, Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah seorang budak wanita yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi SAW, yang melahirkan anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Sehingga Nabi memerintahkan kepada tentara-tentaranya, artinya para sahabat, kalau mereka menaklukkan, karena Nabi mengatakan sesungguhnya kalian akan menaklukkan belahan bumi yang dikenal di sana itu mata uangnya Qirat, ya, Qirat, mata uang Mesir saat itu. Kalau kalian taklukkan, maka hendaknya kalian berwasiat, ya, menasihati penduduknya, karena pada mereka ada hubungan, ada perjanjian dan ada hubungan rahim. Ini bagaimana Nabi SAW memperhatikan terkait dengan hubungan rahim, ya. Dan hadis-hadis yang lainnya yang banyak sekali terkait dengan masalah pentingnya kita untuk menyambung hubungan rahim serta berbakti kepada kedua orang tua, ya. Saya cukupkan dengan hadis yang 333, ya, tentang bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma suatu hari beliau berkata, aku memiliki seorang istri yang aku cintai, dan Umar tidak suka terhadap istriku. Dia membenci istrinya Abdullah. Lalu berkata kepada Abdullah bin Umar, "Talikha, ceraikan dia." Ya. Namun aku enggan, aku tidak mau menceraikannya, kata Abdullah. Lalu Umar mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi mengatakan kepadaku, "Talikha, ceraikan dia." Akhirnya Ibnu Umar menceraikan istrinya. Dalam hadis ini, ya ikhwah, pentingnya kita mentaati orang tua. Sampai kita menceraikan istri kita boleh, kalau orang tua kita, orang tua yang baik, yang soleh, keduanya, ya, ibu maupun bapak kita adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia menyuruh, ya, kita menceraikan istri kita karena mungkin akhlaknya yang kurang baik terhadap kedua orang tua kita, atau ada hal-hal yang mereka lihat yang tidak cocok dalam urusan agama. Bukan dia menyuruh kita menceraikan istri kita karena istri kita melakukan hal-hal yang mereka tidak senangi, yang terkadang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya karena istri kita pakai cadar misalnya, nggak disukai sama orang tua kita, kemudian orang tua kita suruh ceraikan. Nah, ini nggak benar, ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau pada hal-hal yang memang sesuai dengan syariat, orang tua kita melihat ini merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh istri kita, maka bentuk ketaatan kita kepada orang tua kita, kita ceraikan istri kita, ya, ceraikan. Ini bukan keterlaluan, ini terjadi di zaman Nabi SAW. Abdullah bin Umar, ya, seorang yang faqih, Abdullah ini, dia mencintai istrinya, tapi karena ketaatannya kepada orang tuanya, dia ceraikan istrinya. Siapa yang berani sekarang? Ada. Dia akan lebih memilih istrinya, yakin 100% ini. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan lebih memilih istrinya. Apalagi kalau istrinya cantik, terserah mau tabiatnya tabiat binatang sekalipun nggak urus, yang penting cantik. Banyak terjadi seperti itu, nggak urus istrinya. Mungkin orang tuanya pingin istrinya itu pakai jilbab, itu ya, taat beragama, tapi karena cantiknya itu dia nggak sholat sekalipun nggak diurus, tertutupi dengan kecantikannya. Ya. Berani nggak antum punya istri cantik, ya, bunga kota Dompu, kemudian nggak sholat, disuruh ceraikan sama bapaknya? Antum berani? Seperti Abdullah bin Umar, mikir 1000 kali, ya. Mikir, kapan lagi saya dapatkan istri yang paling cantik seperti ini, ya. Mungkin kita akan berikan alasan, nanti saya akan bimbing pelan-pelan, akhirnya dia yang pelan-pelan ditarik, ya, itu. Istrinya nggak sholat, dia ikut nggak sholat. Kadang istrinya melakukan hal-hal yang mungkar, ya, ditarik oleh istrinya. Banyak terjadi, ya,
Ya, ini bagaimana ketaatan seorang sahabi Abdullah bin Umar kepada bapaknya. Karena Umar adalah manusia terbaik setelah Abu Bakar, sahabat yang paling baik setelah Abu Bakar. Dan dia tentunya menyuruh Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya. Ada alasan yang secara syar'i diterima. Maka kalau ada orang tua yang memberikan alasan secara syar'i untuk menceraikan istri anaknya, atau anaknya meminta anaknya untuk menceraikan istrinya, maka harus lakukan kalau ada alasan yang sesuai dengan syar'i. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di bab yang ke-41, yaitu bab tahrimul 'uquq wa qati'atur rahim. Kalau sebelumnya bab silaturahim, ini bab yang menjelaskan tentang haramnya berbuat durhaka kepada orang tua dan juga memutuskan hubungan rahim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.